Hai Sobat Biper, ketemu lagi dengan Kak Kris di Biper Pusat Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai materi matematika kelas 12, yaitu bab turunan fungsi trigonometri. Langsung aja ya. Untuk turunan fungsi trigonometri, adik-adik masih ingat ya limit. Jadi pada limit fungsi itu ada limit H mendekati 0 dari fungsi fx plus H min fx per H. Nah, turunan ini kita peroleh dari fungsi limit. Jadi f aksen x sama dengan limit H mendekati 0 dari fx plus H min fx per H. Kayak gitu ya. Jadi ini berasal dari konsep limit. Nah, secara keseluruhan kakak rangkumkan dalam sebuah tabel turunan. Di sini ada jika fungsi fx-nya sin x, nanti turunannya adalah cos x. Kemudian kalau dia cos x, maka turunannya min sin x. Kalau tan x, dia turunannya secant kuadrat x. Kemudian kalau kotan x, dia turunannya min cosec kuadrat x. Kemudian secant x, dia turunannya secant x kali tan x, begitu. Cosec x atau cosekan x itu turunannya min cosec x kotan x. Nah, bisa kita lihat kalau setiap yang depannya ada co atau ko, nah gitu, cosec, kotan, terus ada cos, itu selalu turunannya adalah min, gitu ya. Jadi adik-adik bisa ingat, oh kalau cos berarti min berapa, min apa, min sin x, kayak gitu. Nah, sekarang untuk contohnya di sini ada tentukan turunan dari yang pertama fungsi fx sin x plus cos x. Oke, kita jawab ya. Oke. Tadi sin x plus cos x, kita lihat di sini untuk sin turunannya adalah cos, berarti sin kalau kita turunin f aksen x itu simbol turunan, begitu ya. Jadi sin x diturunkan jadi cos x. Kemudian cos kita lihat, cos tadi ada ingat ya, kalau cos itu min apa? Min sin x. Jadi dia min sin x. Oke. Atau bisa kita ringkas cos x min sin x. Oke, itu untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang kedua, di sini ada fx sama dengan tan x min cosec x. Oke, coba dilihat tan x. Di sini tan x itu turunannya secant kuadrat x. Berarti nanti secant kuadrat x min cosec, ko itu min ya. Jadi ada min di sini, min cosec x kotan x. Jadi di sini ditulis min. Nah, untuk cosec itu biasanya ada yang nulisnya CSC seperti ini. Ini nggak apa-apa. Jadi ada yang min cosec, kotan juga ada yang nulisnya cot saja kayak gitu ya. Nggak tanda pak full kayak gini. Ini sama aja cosec x kotan x. Jadi kalau ini tandanya negatif, ketemu negatif, maka hasilnya secant kuadrat x plus cosec x kotan x, begitu. Jadi untuk nomor 2 hasilnya secant kuadrat x plus ini kosekan ya. Tanda ini bukan tanda kurung, tapi ini kosekan x kotan x. Ini kosek. Jadi disingkat CSC juga boleh atau ditulis cosec juga boleh. Lanjut yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, di sini ada fx sama dengan 3 sin x min cos 2x. Nah, di sini ada angka 3. Terus di sini ada sin. 3-nya biarkan saja. Jadi nanti f aksen f aksen ya. F aksen x sama dengan 3. Setelah itu sin. Sin tadi turunannya adalah cos. Jadi kita tulis cos x min. Nah, yang ini untuk setiap ada cos 2x, di sini kan tadi adanya cos x, maka kalau fx-nya adalah cos ax, f aksen x-nya min a sin ax. Jadi gampangnya gini, kalau di situ cos 2x misal,
cos 2x, berarti tinggal cos turunannya apa? Cos turunannya itu min sin, di sini sin apa cos apa gitu. Jadi cos 2x min sinnya min sin 2x. Kemudian di sini ada angka berapa? 2, taruh sini 2 gitu. Jadi kalau misal cos 4x sama cos turunannya min sin 4x, terus ini 4-nya diturunin di sini ya. Jadi min 4 sin 4x, seperti itu. Nah, berlaku untuk semuanya. Lanjut, jadi ini hasilnya adalah min 2 sin 2x. Oke. 3 cos x, min sama min jadinya plus 2 sin 2x. Ya. Untuk yang soal nomor 4 ini sama seperti tadi yang di sini. Coba dilihat, kalau di sini tadi tan 4x, ini adanya tan x. Berarti kalau tan 4x sama seperti tadi, tinggal sekan kuadrat 4x. Setelah itu 4x turunannya 4. Jadi kalau tan 4x itu 4 sekan kuadrat 4x. Jadi di sini f aksen x-nya 4 sekan kuadrat 4x. Oke. Nah, selanjutnya 2 sekan. Nah, sekan di sini. Sekan turunannya tadi sekan x tan x. Jadi tinggal plus, di sini ada angka 2 sekan x tan x. Oke. Untuk sifat-sifat turunan di sini yang pertama ada jika fx sama dengan u kali v, maka nanti turunannya f aksen x sama dengan u aksen v plus u v aksen. Jadi ketika ada fx sama dengan u kali v, maka nanti turunannya u aksen v plus u v aksen. Nah, ini sifat yang pertama. Sebagai contoh, tentukan f aksen x dari fx-nya sin x kali cos x. Itu maksudnya menanyakan turunan pertama dari fungsi fx sin x kali cos 2x. Oke. Jadi tadi bentuknya adalah fx sama dengan sin x kali cos 2x. Oke, di sini maksudnya adalah fx sama dengan u kali v. Jadi bentuknya u kali v gitu ya. Nanti kita misalin sinnya sebagai u, kemudian cos 2x-nya sebagai v. Nah, jadi kita peroleh di sini u sama dengan sin x, terus v-nya gitu ya. Ini v ya, belum kita turunkan, masih v itu cos 2x. Nah, di sini ada u aksen. U aksen maksudnya apa? U aksen itu turunan. Masih ingat ya, turunannya sin itu cos x. Kemudian v aksen turunannya cos itu min sin. Di sini sin berapa? 2x. Lanjut 2x turunannya 2. Jadi cos 2x turunannya adalah min 2 sin 2x. Kakak ulangi ya. Cos 2x, cos turunannya min sin. Min sin apa di sini? Min sin 2x. Habis itu 2x turunannya 2. Jadi taruh di sini boleh di depan. Min 2 sin 2x. Oke. Nah, sekarang kita kembali menentukan f aksen x. Nah, tadi kalau sifatnya u kali v, maka nanti dia turunannya akan u aksen v plus u v aksen. Oke. Nah, di sini u-nya kita tadi u-nya sin x ya. Untuk u-nya sin x itu cos-nya sudah ada. Di sini cos x itu sebagai u aksen maksud kakak. Nah, u aksen sama dengan cos x, berarti u aksen v cos x kali cos 2x. Oke. Plus, nah di sini u-nya apa? Sin x. V aksennya min 2 sin 2x. Oke. Jadi hasilnya cos x cos 2x ini tak pindah ke depan jadi min 2 sin x kali sin 2x. Oke. Nah, di sini ini hasilnya cukup sampai sini ya. Ini nggak bisa disederhanain kecuali adik-adik bisa menggunakan rumus cos A cos B begitu. Jadi dikalikan. Nah, untuk soal yang ini berarti jawabannya cos x cos 2x
min 2 sin X sin 2X. Ya. Untuk sifat yang kedua dari sifat-sifat turunan, jika ada fx sama dengan u per v, di sini jika fx-nya sama dengan u per v, maka f aksen x-nya dia adalah u aksen v min u, ini u v aksen ya, ini u v aksen per v kuadrat. Kakak ulangi, f aksen x-nya atau turunannya nanti u aksen kali v min u v aksen per v kuadrat. Nah ini contohnya, tentukan f aksen pi per 4, jadi diturunin dulu, nanti masukin pi per 4 dari fungsinya fx sama dengan sin x per cos x. Oke. Nah, sin x per cos x di sini kita umpamakan ini adalah bentuk u per v. Nah, adik-adik bisa lihat ya, untuk u-nya berarti di sini sin x. U-nya sin x, u aksennya turunannya sin x itu adalah cos x. Nah, untuk v-nya itu berarti cos x, v aksennya turunannya cos min sin x. Oke. Nah, karena yang ditanyakan adalah turunannya berapa, berarti kita harus cari dulu f aksen x-nya. F aksen x itu rumusnya karena bentuknya u per v, jadi u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Oke. U aksennya tadi cos x kali v-nya cos x min u-nya sin x, v aksennya min sin x per tadi v-nya cos x kuadrat. Oke. Nah, cos x kalikan cos x di sini jadi cos kuadrat. Cara menulis kuadratnya begini. Jadi di sini cos kuadrat x min kalikan min jadinya plus sin kuadrat x per yang di sini cos kuadrat x. Oke. Nah, adik-adik masih ingat nggak rumus identitas ketika ada cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x itu hasilnya 1. Berdasarkan ini rumus identitas, maka nanti ini hasilnya adalah 1 per cos kuadrat x. Nah, masih ingat juga cos itu apa? Seper cos itu apa? Untuk yang seper cos x itu adalah secant x. Ketika seper cos kuadrat x berarti ini secant kuadrat x. Oke, jadi nanti kita rubah seper cos kuadrat x jadi secant kuadrat x. Oke, nah sebenarnya dari sini kita bisa lihat ini sin per cos. Masih ingat ya, sinus per cosinus. Jadi sin per cos itu sama aja tan x. Nah, masih ingat fx sama dengan tan x, maka f aksen x-nya adalah secant kuadrat x. Nah, yang tadi kakak tulis di tabel, fungsi tan kalau diturunin adalah secant kuadrat x, seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan bukan itu, tetapi f aksen pi per 4-nya berapa? Pi per 4, pi itu 180 dibagi 4 jadi 45. Jadi f aksen 45 derajat. Oke. Secant kuadrat 45. Nah, kalau adik-adik bingung masih kembalikan ke cos lagi ya. Berarti 1 per cos 45 dikuadratin. Cos 45 dikuadratin berarti tinggal 1 per setengah akar 2 dikuadratin. Jadi 1 per setengah dikuadratin itu 1/4. Akar 2 dikuadratin itu berarti 2. Nah, ini kita coret 1 per 2. Itu kalau jadikan perkalian 1 terus dibalik yang ini. Jadi 1 per 2 kita balik jadi 2 per 1. Jadi jawabannya 2. Untuk sifat berikutnya, sifat yang ketiga, jika ada fx sama dengan u pangkat n, kemudian maka f aksen x-nya atau turunannya adalah dia n-nya turun,
N kali U pangkat, pangkatnya jadi berkurang, N-1 kalikan U aksen. Nah, U aksen di sini maksudnya DU per DX atau turunannya U, bukan U pangkat 1 ya, tapi ini turunan dari U. Oke, jadi itu turunannya dari U. Nah, sebagai contohnya, tentukan F aksen X jika Fx-nya sama dengan sin pangkat 5X. Oke. Nah, karena Fx sama dengan sin pangkat 5X, jadi ini saya ibaratkan U pangkat 5 atau U pangkat N. U pangkat N ini ya, bentuk U pangkat N. Oke, untuk turunannya tadi F aksen X-nya rumusnya N kali U pangkat N-1 kalikan U aksennya. Oke, jadi untuk turunannya ketika ada Fx sama dengan sin pangkat 5X, jadi F aksen X-nya 5-nya turun atau N-nya turun ya. Ini N, tadi kan ini U pangkat N, N-nya turun. Di situ N-nya pangkat 5, jadi 5-nya turun. Kemudian U-nya di situ kan sin X ya. Jadi sin X pangkatnya sekarang berkurang 1, jadi 5 kurangin 1. Kemudian U aksen, tadi kan katanya U-nya sin X. Kalau U-nya sin X berarti U aksen turunannya U, turunannya sin adalah cos X. Begitu. Nah, turunannya cos X, turunannya sin tadi cos X. Maka sekarang 5 kali sin pangkatnya berkurang 1, 5 kurangin 1, jadi sekarang pangkat 4, di sini cos X. Boleh ditulis dirapikan ke depan, ini 5 cos X, ini sin pangkat 4-nya boleh tulis begini. Jadi bacanya 5 cos X sin pangkat 4 X. Ya. Tadi kita udah mengenal beberapa sifat turunan ya. Selanjutnya kita latihan soal-soalnya. Yang pertama, tentukan F aksen X dari, jadi tentukan turunannya dari yang pertama Fx sama dengan cos 2x plus 3 min 2 sin 6x. Nah, yang kedua itu ada Fx sama dengan cos x kali sin kuadrat 3x. Oke. Ya. Nah, tadi adik-adik udah tahu ya untuk turunan cos atau sin atau tan. Di sini ada cos 2x plus 3. Maka F aksen X-nya turunannya cos yaitu min sin 2x plus 3. Nah, karena di dalam cos ini ada 2x plus 3 ya, yang ini ya. Maka turunannya 2x plus 3 itu berapa? Turunannya 2, berarti kalikan 2. Lanjut, ke sebelahnya ada min 2 sin 6x. Sin 6x diturunin jadi cos, karena sini 6x tetap masih 6x. Setelah itu turunannya 6x. Nah, di sini turunannya 6x berapa? 6 ya. Jadi kalikan 6. Oke. Nah, kalau sudah kita tinggal mengalikan. Di sini min maksudnya ada min 1 kalikan 2 jadinya min 2 sin 2x plus 3. 2 sama 6 kita kalikan jadi 12 min 12 cos 6x. Oke. Jadi untuk yang nomor 1 jawabannya min 2 sin 2x plus 3 min 12 cos 6x. Lanjut ke soal yang ke B atau yang kedua. B itu Fx sama dengan cos x kalikan sin kuadrat 3x. Nah, tadi adik-adik udah tahu ya bentuk ini U, ini V-nya, tetapi ini V-nya spesial ada bentuk U pangkat N-nya, ibaratnya kayak gitu. Jadi ada U pangkat N-nya. Oke, karena U-nya cos X, U sama dengan cos X, maka U aksennya turunannya cos. Turunannya cos masih ingat ya? Min sin X. Oke. V-nya itu sin kuadrat 3X. Masih ingat bentuk ini U pangkat N. Pertama kalau ada bentuk pangkat ini berarti nanti N kali U pangkat N-1 kali U aksen. Oke, harus ingat bentuk ininya ya. Nah, sekarang berarti V aksennya 2N, N-nya turun 2
sin, pangkatnya berkurang 1, 2 kurang 1, masih 3x ya. Habis itu U aksen, turunannya sin berarti cos 3x, turunannya 3x berarti 3. Jadi jawabannya 2 sin pangkat 1 nggak perlu ditulis, jadi 3x kali cos 3x kali 3. Nah, dalam bentuk ini kalau adik-adik mau menyederhanakan, ini masih ingat kalau ada 2 sin x cos x, kita bisa sederhanain sin 2x. Berarti ini kita bisa sederhanain jadi 2 sin 3x jadi sin 2 kali 3x, maaf 2 kali 3x, kemudian kali 3 atau 3 sin 6x. Nah, jadi V aksennya kita bisa tulis seperti itu, 3 sin 6x. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menjawab untuk turunannya ini ya, tadi ya. F aksen x-nya, ingat karena bentuknya U kali V, berarti U aksen V plus U V aksen. Berarti U aksennya tadi ini, min sin x, V-nya sin kuadrat 3x, plus karena tadi perkalian jadi tambah di sini ya. Kemudian U-nya cos x. V aksennya pakai yang ini boleh, pakai yang atas boleh, karena udah disederhanakan tinggal kalikan 3 sin 6x min sin x sin kuadrat 3x. 3-nya yang ini saya taruh depan jadi 6, maaf, ini 3 ya. Jadi di sini 3 cos x sin 6x. Kakak ulangi. Jadi hasilnya min sin x sin kuadrat 3x sin kuadrat 3x. Di sini ada 3 kali sin 6x. Nah, 3-nya kakak taruh depan. Jadi 3 cos x sin 6x. Nah, untuk jawaban nomor 2 yang itu. Untuk soal berikutnya, di sini kakak punya jika diketahui fx sama dengan ax plus b kotan x, f aksen pi per 6-nya min 7 atau negatif 7, dan f aksen pi per 2-nya itu sama dengan 2. Yang ditanyakan nilai a min b-nya berapa, berarti harus cari dulu a sama b-nya gitu ya. Oke, kita jawab. Tadi fx sama dengan ax plus b kotan x. Nah, b di sini sama a sebuah angka atau konstanta. Nah, angka ya di sini a sama b-nya. Kita turunkan f aksen x, masih ingat ya turunan fungsi aljabar, kalau ada ax diturunin jadi tinggal a, terus yang ini plus b kotan, masih ingat turunannya kotan. Nah, kalau agak lupa ingatnya tan bu, oke. Kalau misalkan ingatnya tan, kalau tan itu turunannya adalah sek kuadrat x atau sekan kuadrat x. Jadi kalau fx-nya tan, tadi turunannya sekan kuadrat x. Berarti kalau di sini ada kotan, nah setiap ko ada min, berarti di sini min kosek kuadrat x. Jadi min kosek kuadrat x, gitu ya. Jadi sekarang turunannya kotan adalah min kosek kuadrat x. Maka a ini min kalikan b jadi min b kosek kuadrat x. Oke. Nah, di situ ada diketahui f aksen pi per 6. Pi per 6, pi itu 180 bagi 6 berarti 30. Jadi f aksen 30. Nah, kita substitusi ke sini a min b kosek dari ini ya, 30 dikuadratin sama dengan di sini diketahui sama dengannya min 7. Jadi min 7. Oke. Ini negatif 7 atau min 7 ya. Kemudian kita cari dulu, jadi a min b kosek 30 itu berapa? Nah, kosek itu seperkos atau sepersin. Jadi harus ingat kosek x. Kalau seperkos itu sekan, berarti kalau kosek itu sepersin. Oke.
Nah, yang perlu diingat ini, kosek sepersin, kalau seperkos itu sekan. Berarti kalau misalkan bingung, tinggal dia jadiin sin, sepersin 30. Oke, jadi di situ ada sepersin 30 kuadrat sama dengan negatif 7. Jadi A min B, sin itu kalau yang 30 berarti hasilnya setengah. Gini, jadi kita kuadratin sama dengan negatif 7. Jadi A min B, 1 bagi setengah, 1 dibagi setengah, itu sama dengan 1 dikali, nah setengah dibalik, jadi 2/1, jadi 2. Ini 2 dikuadratin, 2 dikuadratin, tadi 1 dibagi setengah, nah ini dikuadratin. Kalau dikuadratin berarti hasilnya 4, jadi ini 4. Sama dengan min 7. Jadi A min 4B sama dengan min 7. Ini persamaan pertama. Nah, sekarang lanjut. Tadi ada yang F aksen pi per 2. Pi per 2 itu 90. A min, kita masukin langsung ke sini aja ya, yang bentuknya sin aja. B 1 per sin 90 kuadrat. Di situ hasilnya 2. Oke, masih ingat sin 90 ya? Sin 90 itu 1. Di sini sin 90 sama dengan 1. Sin 91 berarti dia A min 1 dikuadratin 1. B sama dengan 2. Persamaan 2. Oke. Nah, nanti dari persamaan 1 dan 2 kita eliminasi. Oke, di sini ada A min 4B sama dengan min 7. Kemudian A min B sama dengan 2. Masih ingat ya, untuk konsep eliminasi, lihat ada variabel apa yang koefisiennya sama. Di sini ada A sama A, kalau B kan di sini 4, koefisiennya ini 1. Negatif 4, negatif 1. Jadi nggak bisa dieliminasi, langsung aja kurangin aja yang A. Nanti kita eliminasi A. A dikurangin A habis, min 4B, min, jadinya plus, jadi min 4 tambah 1, min 3B. Negatif 7 dikurangi 2, atau min 7 dikurangin 2, hasilnya min 9. Maka B nya min 9 bagi min 3. 3, oke. Di sini 3, B nya, kemudian kita cari A nya, jadi A min B sama dengan 2. A min 3 sama dengan di sini berapa? Jadi tadi hasilnya kan 2. Oke, A sama dengan pindah ruas. 2 plus 3. A sama dengan 5. Jadi A5, B-nya 3. Ya, di sini A5, B-nya 3. Tetapi kalau dari sini misalkan adik yang ditanya ini Kak, kalau yang ditanya ini kita sudah tahu dari awal di sini A min B sama dengan 2, jadi tidak perlu mencari yang bagian ini ya. Jadi nggak perlu mencari bagian ini, kita sudah tahu jawabannya 2. Di sini jawabannya 2. Tetapi kalau nanti yang ditanyakan A-nya berapa, B-nya berapa, ini. Jadi untuk A-nya ketemu 5, B-nya ketemu 3. Jadi kalau dikurangin hasilnya 2. Demikian video pembelajaran dari kakak mengenai fungsi turunan trigonometri. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Biper Pusat Channel. Aktifkan tombol lonceng agar adik-adik mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih.